Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema baru di kelas 12 semester 2, yaitu tentang evolusi. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teori asal-usul kehidupan dan juga teori-teori evolusi. Nah, ketika kita mengamati kehidupan yang ada di bumi ini, muncul suatu pertanyaan besar, sebenarnya dari mana sih asal-usul dari kehidupan ini? Nah, pertanyaan besar ini sudah coba dijawab oleh banyak sekali ilmuwan dari zaman dahulu, sehingga saat ini dikenal beberapa teori asal-usul kehidupan. Ada teori abiogenesis, ada teori biogenesis, ada teori evolusi kimia. Nah, kita akan membahas satu persatu dari teori-teori ini. Yang pertama adalah teori abiogenesis. A itu artinya tidak, bio itu kehidupan, genesis itu adalah keturunan. Jadi secara umum, teori abiogenesis itu dia menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda yang tidak hidup. Nah, tokoh yang pertama kali mencetuskan teori abiogenesis ini adalah Aristoteles, di mana Aristoteles menyimpulkan bahwa sebenarnya makhluk hidup itu terbentuk secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. Karenanya teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles itu juga dikenal sebagai teori generatio spontanea. Nah, tokoh selanjutnya dalam teori abiogenesis adalah John Needham, di mana John Needham ini dia melakukan suatu percobaan dengan menggunakan air kaldu yang direbus. Nah, setelah didinginkan, ternyata air kaldu yang sudah direbus ini dia menjadi keruh, di mana kekeruhan air kaldu ini mengindikasikan bahwa ada kehidupan yang terdapat di dalam air kaldu tersebut. Karenanya John Needham dia menyimpulkan bahwa setiap zat organik ini mempunyai daya hidup yang dapat menjadi makhluk hidup. Nah, kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, di mana Anthony ini adalah satu tokoh yang dia merupakan penemu mikroskop cahaya. Ini adalah mikroskop cahaya pertama yang dibuat oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana Anthony van Leeuwenhoek ini dengan mikroskop cahayanya dia mengamati air rendaman jerami dan menemukan bahwa terdapat kehidupan-kehidupan yang ada di dalam air rendaman jerami tersebut. Nah, itu teori abiogenesis. Kemudian yang kedua ada teori biogenesis. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa sebenarnya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi asal-usul makhluk hidup itu sudah ada dengan didahului oleh makhluk hidup sebelumnya. Tokoh-tokoh dalam teori abiogenesis ada yang pertama Francisco Redi, di mana Francisco Redi ini melakukan suatu percobaan dengan menggunakan daging segar untuk membuktikan bahwa sebenarnya belatung itu bukan berasal dari daging yang membusuk. Nah, Francisco Redi ini membuat 3 percobaan. 3 tabung yang masing-masing tabung diisi dengan daging. Dilakukan 3 perlakuan. Tabung yang pertama dia tanpa diberi tutup, tabung yang kedua dia ditutup rapat, kemudian tabung yang ketiga dia ditutup tapi menggunakan kasa. Nah, hasilnya adalah ternyata di tabung yang pertama itu ditemukan banyak sekali belatung. Tabung yang kedua dia sama sekali tidak ditemukan belatung. Tabung yang ketiga dia ditemukan belatung di daging dan juga di kain kasanya. Nah, itu percobaan dari Francisco Redi untuk membuktikan bahwa belatung itu bukan berasal dari daging yang membusuk. Kemudian tokoh yang kedua dalam teori biogenesis ini adalah Lazzaro Spallanzani. Nah, Lazzaro ini dia mencoba menggunakan air kaldu, tujuannya adalah untuk membantah teori abiogenesis yang dikemukakan oleh John Needham. Nah, Lazzaro Spallanzani ini dia merebus air kaldu tapi dengan 2 perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang pertama, air kaldu ini didinginkan tapi tabung labunya dia tidak ditutup, sedangkan labu yang kedua dia ditutup. Hasilnya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda.
di mana yang tidak ditutup dia menjadi keruh, menunjukkan adanya mikroorganisme, sedangkan yang ditutup dia tidak ada mikroorganisme, diindikasikan dengan air kaldu yang masih jernih. Nah, oleh karenanya Lazarus Spallanzani ini menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh dan menyebabkan busuknya air kaldu itu berasal dari mikroorganisme yang berasal dari udara. Jadi dari udara masuk ke dalam air kaldu. Kemudian tokoh teori biogenesis selanjutnya adalah Louis Pasteur, di mana Louis Pasteur ini menyempurnakan eksperimen dari Francesco Redi dan Lazarus Spallanzani. Nah, dari penelitian Lazarus Spallanzani, dari eksperimen Spallanzani, ternyata banyak penganut-penganut teori abiogenesis yang meragukan, karena mereka menganggap bahwa ditutupnya labu ini membuat daya hidup dari air kaldu untuk berubah menjadi makhluk hidup menjadi terbatas atau tidak bisa terjadi. Nah, karenanya percobaan ini disempurnakan oleh Louis Pasteur dengan memodifikasi labu yang digunakan untuk eksperimen. Louis Pasteur membuat labu sejenis leher angsa, di mana labu ini diisi dengan air kaldu, kemudian direbus, dan labu ini tidak perlu untuk ditutup, sehingga udara masih tetap bisa masuk. Ternyata hasilnya setelah didinginkan, walaupun udara bisa masuk, ternyata air kaldunya tetap jernih, karena mikroorganisme yang dari udara dia akan terperangkap di dalam leher angsa. Ketika leher angsa ini dimiringkan, mikroorganisme yang tadinya terperangkap dia bisa masuk ke air kaldu, sehingga beberapa waktu kemudian air kaldunya menjadi lebih keruh, yang menandakan bahwa di dalamnya ada mikroorganisme. Itu percobaan dari Louis Pasteur. Nah, kemudian dari percobaan ini Louis Pasteur menyimpulkan ada 3 kesimpulan dari Louis Pasteur. Ada omne vivum ex ovo, artinya adalah setiap makhluk hidup itu berasal dari telur. Vivum itu hidup, kehidupan, ovo itu adalah telur. Jadi setiap makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian yang kedua, omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, kesimpulannya adalah omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, ini kesimpulan ini dijadikan Louis Pasteur sebagai penguat teori biogenesis. Kemudian yang lebih modern lagi ada teori evolusi kimia. Tokohnya ada Oparin dan juga ada Halden. Nah, kedua tokoh ini dia mengemukakan suatu hipotesis bahwa evolusi zat organik atau asam amino itu terjadi sebelum di bumi ini terdapat kehidupan. Jadi sebelum ada kehidupan didahului dengan evolusi zat organik atau asam amino. Nah, hipotesis dari Oparin dan Halden ini dia mengemukakan bahwa atmosfer bumi purba itu dia memiliki komposisi yang jauh berbeda daripada atmosfer di zaman sekarang, di mana atmosfer zaman purba itu banyak terdapat metana, hidrogen, uap air, dan amonia. Nah, zat-zat ini kemudian dia akan direaksikan dengan bantuan sinar kosmik dan juga kilat halilintar yang membuat zat-zat ini bereaksi membentuk asam amino. Nah, asam amino ini akan terkumpul di daratan membentuk yang dinamakan sebagai subprimordial, yang isinya adalah kumpulan banyak sekali zat-zat organik. Nah, subprimordial ini disinyalir menjadi kehidupan awal yang nantinya akan menjadi asal-usul dari makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, hipotesis dari Oparin dan Halden ini diperkuat oleh tokoh selanjutnya, yaitu Stanley Miller dan Harold Urey, di mana kedua tokoh ini mencoba mengeksperimenkan hipotesis dari Oparin dan Halden. Nah,
eksperimen oleh Stanley Miller dan Harold Urey ini dia menggunakan tabung-tabung yang dimodifikasi sehingga mirip dengan atmosfer zaman purba. Nah, dimana di dalam sistem ini diisi dengan metana, hidrogen, uap air, dan amonia. Kemudian ada air laut yang diberikan sumber panas. Ini menunjukkan air laut purba di bumi waktu purba. Kemudian di atmosfer ini ada tadi metana, hidrogen, uap air, dan amonia yang dialiri listrik. Aliran listrik ini, percikan listrik ini dia sebagai pengganti sinar kosmik dan sinar kilat halilintar. Nah, kemudian dia didinginkan. Akhirnya air dari proses reaksi yang ada di model atmosfer bumi zaman purba ini dia menghasilkan kondensasi berupa air yang ternyata di dalamnya mengandung senyawa-senyawa organik. Nah, itu proses eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Harold Urey untuk membuktikan hipotesis dari Oparin dan Holden. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi. Apa sih evolusi? Evolusi itu adalah perubahan berangsur-angsur pada makhluk hidup sesuai dengan berangsurnya zaman. Nah, perubahan ini dia terjadi secara bertahap dan dalam waktu atau jangka waktu yang sangat lama. Nah, teori evolusi ini dikemukakan oleh banyak ahli dengan didasari pada bukti yang ditemukan. Nah, ini dikenal masih ada teori, jadi bukan hukum, masih teori karena belum bisa dibuktikan secara nyata dengan melakukan eksperimen. Makanya masih dikatakan sebagai teori evolusi, bukan hukum evolusi. Nah, teori para ahli ini terbagi menjadi 3 zaman. Ada sebelum Darwin, kemudian teori Darwin, dan evolusi di zaman sekarang. Kita akan membahas satu persatu mulai dari teori evolusi sebelum Darwin. Ada banyak sekali ahli yang mengemukakan teori-teorinya tentang evolusi atau perubahan makhluk hidup sebelum masa Darwin. Ini yang pertama ada Aristoteles yang mengungkapkan bahwa organisme yang telah ada itu dianggap tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan organisme ini akan bergerak ke arah keadaan yang lebih baik. Nah, itu pernyataan dari Aristoteles. Kemudian ada Erasmus Darwin, di mana Erasmus Darwin ini dia berpendapat bahwa kehidupan di bumi ini memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional dari kehidupan sebelumnya ini diwariskan ke generasi selanjutnya. Itu teori dari Erasmus Darwin. Kemudian ada George Cuvier yang menyatakan bahwa keanekaragaman makhluk hidup ini dihasilkan oleh nenek moyang yang umum, dan juga munculnya atau punahnya makhluk hidup itu disebabkan oleh adanya bencana alam. Nah, menurut George Cuvier ini, kepunahan spesies ini akan digantikan oleh spesies yang baru atau terjadi suksesi atau pembaharuan menjadi dari spesies lama menjadi spesies yang baru. Itu menurut George Cuvier. Kemudian ada Charles Lyell yang menyatakan bahwa proses-proses geologis ini ternyata menuruti pola yang seragam sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada Lamarck. Nah, Lamarck ini dia berpendapat bahwa sifat fenotip yang diperoleh dari lingkungan ini dapat diwariskan secara genetik. Nah, Jean-Baptiste Lamarck ini dia berpendapat bahwa evolusi itu terjadi karena makhluk hidup dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, konsep dari Lamarck ini ada use and disuse. Artinya adalah organ yang digunakan oleh makhluk hidup dia akan berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan dia akan mengalami penyusutan. Itu menurut Lamarck. Kemudian teori evolusi Darwin. Nah, Darwin dia mengemukakan teori evolusinya setelah melakukan suatu perjalanan ekspedisi laut
ekspedisi laut dengan menggunakan kapal Higel menyusuri dunia. Jadi dia menyusuri dunia menggunakan kapal Higel, kemudian singgah di Kepulauan Galapagos. Dan di Kepulauan Galapagos ini Darwin dia menemukan suatu anomali di mana salah satunya adalah tentang burung finch. Jadi burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos dia menemukan ada banyak sekali, dan ternyata dia berbeda spesiesnya dengan yang ada di Amerika Selatan. Nah, menurut Darwin, persebaran burung finch ini dia awalnya dari Amerika Selatan karena ada suatu hal tertentu sehingga burung finch ini dia bermigrasi sampai ke Kepulauan Galapagos dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan di situ. Nah, proses ini digambarkan sebagai radiasi adaptif. Artinya adalah menyebarnya organisme dari suatu daerah ke daerah yang lain karena mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, di Kepulauan Galapagos ini burung finch menjadi banyak sekali jenisnya, di mana setiap jenis dia menyesuaikan dengan jenis makanannya, sehingga paruhnya pun dia berbeda-beda. Nah, itu akibat dari adanya radiasi adaptif. Nah, teori evolusi Darwin ini dia berkaitan erat dengan teori tentang seleksi alam, di mana seleksi alam itu terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan reproduksi organisme. Artinya ketika organisme itu mampu untuk bereproduksi secara cepat, otomatis dia dapat terhindar dari seleksi alam. Pun kebalikannya, organisme yang tidak mampu untuk bereproduksi secara cepat dia akan kalah dengan organisme yang lain. Kemudian yang kedua adalah seleksi alam, ini melalui suatu interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Yang ketiga, produk seleksi alam ini merupakan adaptasi dari organisme itu sendiri, di mana organisme yang mampu beradaptasi dia akan bertahan, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi dia akan mengalami kepunahan. Itu teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Nah, kemudian bagaimana sih perbandingan dari teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin? Ini ada gambaran jerapah. Nah, menurut jerapah menurut Darwin dan menurut Lamarck. Nah, menurut Lamarck ini dahulu kala jerapah itu dia hanya memiliki leher yang pendek. Tapi karena dia menyesuaikan dengan lingkungan di mana sumber makanannya semakin tinggi untuk diperoleh, maka jerapah ini akan semakin menjulurkan lehernya. Nah, kembali lagi bahwa konsep dari teori evolusi Lamarck adalah use and disuse. Organ yang digunakan akan berkembang dan yang tidak digunakan akan mengalami degradasi atau menyusut. Nah, karena jerapah ini menggunakan terus lehernya untuk mencari makan, maka semakin lama leher jerapah ini semakin panjang. Dan sifat yang diperoleh dari lingkungan ini, leher yang panjang ini akan diturunkan ke keturunan selanjutnya, sehingga jerapah yang ada sekarang semuanya berleher panjang. Itu menurut Lamarck. Sedangkan menurut Darwin, dahulu kala ini ada dua jenis jerapah. Ada jerapah yang memang berleher panjang, ada jerapah yang berleher pendek. Dan karena lingkungannya berubah, sumber makanannya semakin tinggi, maka terjadi proses seleksi alam, di mana jerapah yang berleher panjang dia akan mampu untuk bertahan karena dapat menjangkau sumber makanannya, sedangkan jerapah yang berleher pendek dia tidak dapat bertahan karena sulit untuk memperoleh makanan. Akhirnya jerapah yang berleher pendek ini mengalami kepunahan, yang akhirnya sampai sekarang jerapah yang dikenal adalah jerapah yang berleher panjang. Itu menurut Darwin. Nah, intinya dari Darwin adalah spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Jerapahnya memang masih sudah ada yang leher panjang sejak zaman dahulu. Kemudian adanya seleksi alam ini merupakan faktor penyebab evolusi adaptif,
di mana yang tidak bisa bertahan, tidak bisa berevolusi, tidak bisa beradaptasi, dia akan mengalami kepunahan. Yang bisa beradaptasi, dia akan tetap bertahan. Nah, kemudian teori evolusi setelah Darwin, ada beberapa ahli yang mengemukakan teori evolusinya. Yang pertama adalah Hugo de Vries. Ini dia mengemukakan bahwa evolusi ini berlangsung karena munculnya suatu seri perubahan dalam plasma benih, atau perubahan-perubahan genetik yang disebut sebagai mutasi. Itu menurut Hugo de Vries. Kemudian ada Wilhelm Johannsen. Ini seleksi alam merupakan kunci dari evolusi, tetapi tetap sama sekali bukan satu-satunya cara, karena sebab-sebab mutasi ini akan dengan sendirinya menjelaskan evolusi. Nah, jadi evolusi tidak bisa dipisahkan dengan kejadian mutasi, itu menurut Wilhelm Johannsen. Kemudian ada George Mendel. George Mendel ini merupakan bapak genetika, di mana George Mendel ini dia melakukan suatu percobaan dengan menyilangkan dua individu yang berbeda, kemudian satu sama lain dalam dua pasangan sifat atau lebih, maka diturunkan sifat yang sepasang itu tidak tergantung dengan pasangan sifat yang lain. Jadi bapak genetika George Mendel ini melakukan suatu persilangan, di mana persilangan ini menjadi dasar untuk dia menjelaskan bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk kepada anaknya. Kemudian ahli yang ketiga adalah August Weismann, di mana Weismann ini mengungkapkan bahwa evolusi ini menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Jadi evolusi itu berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, Weismann ini dia melakukan suatu percobaan dengan menggunakan tikus, di mana tikus ini dia dipotong ekornya, kemudian tikus yang sama-sama ekornya dipotong dikawinkan, ternyata menghasilkan keturunan yang tetap memiliki ekor. Keturunan yang memiliki ekor ini dipotong lagi, dikawinkan lagi dengan tikus lain yang ekornya juga dipotong, ternyata anaknya ini juga menghasilkan anakan yang masih berekor. Dia melakukan suatu pengulangan sampai 21 generasi dan tetap saja anakannya tetap memiliki ekor. Jadi August Weismann ini dia menyimpulkan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang didapat dari lingkungan, sifat fenotip yang diperoleh dari lingkungan ini tidak diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, jadi August Weismann ini menguatkan teori dari Darwin, di mana proses evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam dan juga karena adanya adaptasi. Nah, itu sedikit tentang teori asal-usul kehidupan dan teori-teori tentang teori evolusi. Nah, mungkin itu dulu. Silahkan nanti bisa sambil belajar di modul yang sudah dibagikan di Google Classroom. Jangan lupa untuk melakukan forum diskusi. Dikerjakan forum diskusinya, kita lanjut diskusi di Google Classroom dan juga di grup WA. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di forum di grup WA maupun di Google Classroom. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.